Pengamat militer Cina peringatkan jangan ganggu Indonesia karena NKRI bakal jadi negara besar. Cina dan Indonesia beberapa kali terlibat ketegangan di zona ekonomi eksklusif alias ZEE Natuna Utara. Acap kali kapal survei dan Coast Guard Cina hadir di sana mengganggu eksplorasi minyak bumi lepas pantai Indonesia. Cina berani melakukan itu kepada Indonesia karena militer mereka sangat kuat. Dalam setahun, galangan kapal Cina mampu meluncurkan 12-14 unit kapal perang tipe frigate, LHD atau destroyer. Kemampuan galangan kapal Cina ini menjadi yang tertinggi di dunia, di mana dalam 1 bulan mereka launching kapal perang baru. Maka mereka jelas berani mengklaim 80% perairan Indo-Pasifik. Sekelas negara Jepang saja harus keringat dingin menghadapi agresi maritim Cina ini. Salah satu sikap pongah semena-mena Cina kepada Indonesia ialah protes Beijing atas pengobaran minyak lepas pantai di Natuna Utara. Padahal, Natuna Utara milik NKRI sah dan diakui PBB. Tapi Cina malah melayangkan protes di wilayah kedaulatan bangsa ini. Jawaban kami sangat tegas bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami. Begitulah kata seorang anggota Parlemen Indonesia di Komite Keamanan Nasional, Muhammad Farhan. Isi surat dari pemerintah Cina itu juga bernada ancaman. Surat itu sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat Cina untuk mendorong agenda 9 garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah hukum laut. Untungnya, Indonesia langsung bergerak cepat dalam menangani protes Cina ini. Amerika langsung dipepet Indonesia karena cuma Paman Sam yang saat ini mampu mengungguli armada perang Cina. Setali 3 uang, Amerika menyambut semua keberatan Indonesia atas Cina dengan menyatakan siap membantu NKRI mempertahankan Natuna Utara. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki visi yang sama tentang kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, termasuk komitmen terhadap kebebasan navigasi dan penerbangan. Indonesia adalah pemimpin ASEAN dan jangkar tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik. Amerika Serikat tetap terlibat secara mendalam di Indo-Pasifik. Dan kami, serta mitra kami percaya bahwa cara terbaik untuk mencegah konflik adalah dengan memperkuat nilai-nilai bersama kami. Begitulah lapor state.gov. Amerika mengirimkan bantuan militer ke Indonesia berupa alutsista dan latihan perang bersama. Kami mendukung upaya kuat Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi RRT di Laut Cina Selatan, termasuk di zona ekonomi eksklusif di sekitar Kepulauan Natuna. Kemudian Indonesia juga sudah mengirim surat ke PBB dan intinya menolak klaim Cina di ZEE Natuna Utara. Indonesia pada Mei 2020 mengirim surat kepada PBB yang menolak klaim historis Beijing di laut yang ditunjukkan dengan peta 9 garisnya. Dukungan juga datang dari India, di mana Indonesia berhak menggunakan semua sumber dayanya untuk mempertahankan Natuna Utara. Salah satunya ialah bekerja sama dengan Inggris dari Rusia mengebor minyak di Natuna Utara. Indonesia tidak ingin memihak antara dua kekuatan saingan meskipun semua intimidasi Cina. Dan dia mengadopsi strategi cerdik di Inggris dan Rusia untuk menghadapi tekanan Cina. Jakarta juga mencari dukungan dari konsorsium Harbor Energy Inggris dan perusahaan minyak negara Rusia Zarubezhneft. Begitulah ujar Profesor Baladas Ghoshal yang dari Universitas Jawaharlal Nehru kepada Indian Narrative. Dengan adanya kerjasama ini, Natuna Utara aman dari gangguan Cina, walau Indonesia tak mengerahkan militer ke sana dalam satu waktu. Baladas memuji langkah Indonesia ini sebagai usaha cerdik melawan otot dengan otak. Indonesia mengklaim keberhasilan dalam usaha mereka, yang oleh beberapa analis disebut sebagai kemenangan besar atas Cina. Bukan cuma Baladas, pengamat militer asal Cina Luo Yunkun juga memperingatkan agar jangan ganggu Indonesia. Karena Indonesia punya SDA menyerupai Cina dan sangat mungkin menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Dengan perekonomian terbesar, maka pertahanan Indonesia juga pasti akan meningkat pesat. Walau masih ada kekurangan di industri pertahanannya, tapi secara wilayah, geografis hingga perkembangan ekonomi, Indonesia punya modal kuat jadi superpower. Letak geografis, wilayah, dan perkembangan ekonomi Indonesia merupakan faktor yang menguntungkan untuk disebut sebagai negara besar. Tetapi masih ada kekurangan yang jelas dalam kekuatan pertahanan nasional. Luo yakin, bila Indonesia sudah memaksimalkan semua potensinya, maka pertahanan nasional negara itu bakal cepat dimodernisasi. Hasilnya, otot militer Indonesia akan sangat kuat. Didorong oleh ambisi negara sebesar itu, ia akan secara aktif mempromosikan modernisasi pertahanan nasional. Begitulah papar Luo.
Suho.com juga menyebut pembelian fregat Frame dan Arrowhead menyulap armada Indonesia mempunyai kekuatan pukul tambahan. Salah satu syarat Indonesia memiliki militer yang kuat untuk menangkal agresi maritim Cina di Natuna Utara cuma satu, yakni dukungan sepenuh hati seluruh masyarakat kepada pemerintah untuk memperkuat pertahanan. Lakukan modernisasi TNI AL, Indonesia bangun penjagaan efektif untuk bendung kapal Cina. Indonesia saat ini tengah dalam upaya modernisasi alutsista untuk tingkatan kekuatan militer, salah satunya di tubuh TNI Angkatan Laut. Dengan melakukan modernisasi, tentunya akan semakin memperkuat kekuatan tempur TNI AL. Terlebih, Cina mengklaim jika sebagian Laut Natuna Utara masuk 9 dash line dari Beijing. Sebagaimana dikutip zonajakarta.com dari Asia Times, disebutkan jika Indonesia kini tengah memulai upaya untuk modernisasi alutsista TNI AL. Dijelaskan, jika ini dilakukan guna membangun pencegahan yang lebih efektif untuk menghadapi serbuan kapal-kapal Cina di masa depan. Indonesia memulai program untuk modernisasi angkatan lautnya dan membangun pencegahan yang lebih efektif untuk menghadapi serbuan kapal-kapal Cina di masa depan ke zona ekonomi eksklusif 200 mil laut di sepanjang perbatasan laut utaranya. Dikatakan jika Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan disebut sering menekankan perlunya apa yang disebut kombatan permukaan lautan. Hal ini diperlukan guna melindungi sumber daya perikanan dan penyusupan. Sumber juga mengatakan jika Cina sebelumnya mengirimkan kapal survei hingga Coast Guard atau penjaga pantai ke dekat tempat eksplorasi migas Indonesia. Tetapi serangan 7 minggu yang kurang ajar oleh kapal survei Cina dan 2 penjaga pantai bersenjata di dekat anjungan eksplorasi gas 20 km di dalam perairan Indonesia tahun lalu telah meningkatkan taruhannya dan membuat orang-orang Indonesia menggaruk-garuk kepala atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan Cina juga mengirim surat ke Indonesia sebagaimana dikutip dari Reuters yang meminta agar Indonesia untuk menghentikan eksplorasi tersebut. Lantaran Cina menganggap jika lokasi yang dilakukan eksplorasi migas oleh Indonesia masuk ke dalam 9 dash line Beijing. Tentunya Indonesia dengan tegas menolak klaim sepihak Cina atas sebagian Laut Natuna Utara. Di sisi lain, Menhan Prabowo Subianto telah menandatangani kesepakatan untuk 2 fregat British Arrowhead 140. Kapal Arrowhead 140 nantinya akan dibangun di galangan kapal milik negara PT PAL Indonesia. Tak hanya itu saja, Indonesia juga diketahui menandatangani kontrak untuk 6 fregat multiperan Frame Italia baru dan 2 kelas Mistral Angkatan Laut Italia yang ditingkatkan, fregat ringan. Indonesia juga diketahui telah melakukan kesepakatan dengan Jepang terkait pengadaan fregat Mogami Class. Indonesia setidaknya menggelontorkan dana sekitar 3,6 miliar dolar Amerika dalam kesepakatan pengadaan fregat Mogami Class dengan Jepang. Asia Times memperkirakan jika Indonesia bisa menerima fregat Mogami Class sekitar akhir tahun 2023 mendatang. Dan untuk 4 lainnya akan dibangun oleh PAL dalam apa yang akan menjadi kesepakatan senjata terbesar antara kedua negara. Sebagai informasi tambahan, Desember tahun lalu, OC Maritime System yang berbasis di Vancouver mengumumkan telah dikontrak untuk menyediakan sistem navigasi dan taktis terintegrasi baru untuk modernisasi paruh baya KRI Usman Harun. KRI Usman Harun dan kapal saudaranya KRI John Lai termasuk di antara kapal angkatan laut yang membayangi armada Cina di ZEE Indonesia. Hal ini dilakukan KRI Usman Harun dan KRI John Lai selama hampir 2 bulan lantaran kapal Cina tengah dalam latihan pemetaan dasar laut yang membayangi armada Cina di ZEE Indonesia. Hal ini dilakukan KRI Usman Harun dan KRI John Lai selama hampir 2 bulan lantaran kapal Cina tengah dalam latihan pemetaan dasar laut yang intensif yang meskipun meluas di sebagian besar Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum di bawah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS.